Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita meneruskan kajian hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam catatan saya, kita sudah sampai di bab perintah menunaikan amanat. Babul amri bi adail amanati. Bab perintah menunaikan amanah. Dimulai dengan ayat Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat, berikan, tunaikan kepada yang berhaknya. Ayat yang kedua yang dikutip dalam bab ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Surat Al-Ahzab ya, ayat 72. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, tapi mereka tidak siap untuk memikulnya karena mereka takut tidak bisa menunaikan amanah. Ternyata yang siap menerima amanah al-insanu, manusia. Dulu Kangjeng Nabi Adam. Dikomentari oleh ayat ini, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu kalau tidak menunaikan amanah masuk kategori yang zalim dan bodoh, menerima sesuatu yang di luar kemampuannya. Tetapi kalau diperhitungkan dapat menunaikan amanah, maka justru menunaikan amanah dapat pahala besar dari Allah SWT. Hadis yang pertama kita sudah singgung, yaitu ternyata berkaitan dengan orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah bahwa Kanjeng Rasul pernah bersabda, ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika ngomong, jika bercerita, jika bicara, kadzaba, isi pembicaraannya dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, tidak ditunaikan janji itu. Wa idza tumina. Jika orang itu menerima amanah, khona, dia khianat. Nah, 3 sifat itu kata Kanjeng Nabi ciri-ciri orang munafik. Nah, itu sudah kita ulas pada pengajian yang lalu. Sekarang masuk ke hadis yang kedua, di bawah bab, di bawah pasal, di bawah judul menunaikan perintah menunaikan amanat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin al-Yamani. Al-Yamani itu berarti nama ayahnya, ya. Dia itu Hudzaifah terkenal sebagai intelnya Rasulullah. Jadi untuk mengetahui perkembangan di luar yang kadang sifatnya rahasia, maka Hudzaifah termasuk yang ditugaskan oleh Rasul untuk mengintai, meneliti atau mengamati. Maka ada yang mengatakan beliau adalah intelnya Rasulullah. Itu Hudzaifah al-Yamani. An Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, Kangjeng Nabi pernah bercerita. Jadi ada satu menceritakan atau mengatakan, mengungkapkan, ya. Hadis ini dua hadis. Kata Hudzaifah, Kangjeng Nabi pernah menceritakan dua cerita. Qad ra'aitu ahaduhuma, dari dua cerita itu yang satu saya sudah menyaksikan terjadinya. Qad ra'aitu ahaduhuma, aku sudah melihat fakta yang terjadi salah satu di antara yang dua yang diceritakan oleh Kangjeng Nabi. Wa ana antadul akhar, tapi yang satu lagi saya masih menunggu. Jadi ada dua keadaan disampaikan oleh Kangjeng Nabi. Kata Hudzaifah, yang satu saya sudah menyaksikan kejadiannya, yang satu belum, saya masih menunggu kejadian yang kedua. Haddatsana, beliau menceritakan kepada kami yang satu, yaitu annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Yang pertama yang dicerahkan Rasulullah adalah adanya amanah. Ketika amanah itu turun, maka diterima dengan lubuk hati orang-orang. Umat masyarakat saat itu kalau ada turun amanat dari Allah kepadanya, maka diterima dengan lubuk hati, diterima dengan baik. Summa nazal al-Quran. Nah, salah satu bentuk dari amanah yang dimaksud adalah summa nazal al-Quran, lalu turunlah Al-Quran. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, Quran memang turun bertahap-tahap. Beberapa ayat turun, nanti pada kesempatan lain turun lagi. Nah, kata Hudzaifah, turunlah Al-Quran, fa'alimu minal Quran. Orang-orang saat itu belajar Quran. Setiap turun ayat Quran langsung dipelajari oleh orang-orang saat itu. Nah, inilah keadaan yang satu, ya. Wa alimu minas sunnah, bahkan orang-orang saat itu mempelajari sunnah. Jadi Qurannya dipelajari, itu firman Allah berupa kalam ilahi. Sunnah itu penjelasannya dari Kangjeng Nabi. Quran dan sunnah saat itu dipelajari baik-baik oleh orang-orang. Inilah cerita pertama atau keadaan pertama yang diterangkan Rasulullah berkaitan dengan memegang teguh amanah. Jadi ajaran agama itu bagian dari amanah kalau begitu, ya. Turunnya ayat Quran, penjelasan dari Kangjeng Nabi disimak baik-baik, dipelajari baik-baik, dicamkan baik-baik. Itu keadaan seperti itu, kata Mu'ad, aku sudah menyaksikan keadaan itu. Summa hadatsana, kemudian Kangjeng Nabi menceritakan yang kedua. Jadi kalau itu yang pertama, kata Mu'ad, saya sudah mengalami itu. Orang-orang, para sahabat begitu antusias jika Al-Quran turun, jika wejangan Rasulullah disampaikan,
disimak, dipelajari, dicamkan, dijadikan pedoman hidup. Itu saya sudah. Tapi cerita yang kedua, hadatsana, Kanjeng Rasul menerangkan lagi cerita yang kedua, an raf'il amanah. Tentang amanah itu sudah diangkatkan. Susah cari orang yang memegang teguh amanah. Amanah sudah diangkatkan. Kalau yang tadi orang itu pegang teguh amanah, orang baik-baik. Ada keadaan yang kedua, anrofil amanah, di mana amanah itu sudah diangkatkan. Ini cerita Kanjeng Nabi akan terjadi seperti itu. Mu'adz waktu menceritakan di sini belum menemukan keadaan yang kedua ini, di mana amanah diangkatkan. Bagaimana keadaannya ketika amanah diangkatkan itu? Faqala, maka Rasul menjelaskan keadaan di mana amanah sudah diangkatkan. Yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbi. Orang-orang sore malam tidur. Kemudian bangun, amanah itu sudah tipis. Kemarin masih jujur. Habis tidur, bangun tidur, ini gambarannya. Tidur, kemudian bangun, amanah itu mulai berkurang dari dirinya. Fayadhallu asaruha mithla waqti. Tinggal bekas-bekasnya sedikit. Asalnya dia pegang teguh amanah. Cuman dibawa tidur satu malam, ini gambarannya. Besoknya amanah sudah berkurang. Jadi gambaran manusia sudah tidak bisa memegang itu amanah, alias tidak mampu mempertahankan istiqomah di dalam kebenaran. Mulai muncul orang-orang yang khianat, yang tidak menunaikan amanahnya. Baru dibawa tidur satu malam, itu sudah berkurang. Tinggal sedikit aja. Fayadhallu asaruha mislal waqti. Maka tinggal bekasnya sedikit saja amanah itu. Summaya namun nauma. Lalu besoknya atau nama hari itu tidur lagi malam berikutnya. Ini gambaran ya, malam berikutnya. Fatuqbadul amanatu min qalbi. Berkurang lagi. Yang tadi tinggal sedikit amanah, dibawa tidur. Mungkin di bawah bantalnya ada duit suap gitu ya. Di bawah bantalnya ada duit hasil suap kali itu. Itu. Jadi amanah yang tadi lepas. Tidur makin hilang amanah itu. Ini gambaran suatu saat terjadi seperti itu, di mana tidak peduli, tidak ada upaya untuk memegang teguh amanah. Amanah rontok, amanah diabaikan saja. Baru 2 malam tidur, ini gambarannya ya. Maka berkuranglah min qalbi fayadhallu asaruha misla asaril majli. Bahkan bukan lagi amanah yang tersisa, cuman bekas-bekasnya doang, bekas-bekas amanah. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika, seperti ada sedikit api diinjak-injak, kata Rasul ya. Kemudian dahrajtahu ala rijlika, seperti ada sedikit puntung, kita mah puntung rokok kali ya, ada api di puntung rokok diinjak, habis, tidak ada bekasnya lagi ya. Fanafadha fataruhu muntabiron walaysa fi syai'un. Jadi seperti tidak ada bekas apa-apa. Ya, kelihatannya seperti amanah tapi bukan amanah lagi yang dia pegang teguh. Nah, ini ngeri ya. Walaysa fi syai'un. Summa akhadha hasatan, lalu Kanjeng Nabi mengambil sebiji batu kecil. Fadakhrajaha ala rijli, lalu diinjak oleh Kanjeng Nabi. Nah, kayak gitu tuh. Amanah itu sudah tidak kelihatan, terbenam gitu ya. Batu kecil diinjak yang ngelelep lah ke tanah itu, nggak kelihatan lagi. Amanah lenyap. Itu contohnya. Fayusbihun nas,
Fayusbihun nas, maka jadilah orang-orang itu yatabayauna, mereka saling berbaiat, fala yakadu ahadun yuqdil amanah, padahal sudah tidak dijumpai lagi amanah. Bisa diartikan baiat, bisa juga jual beli, tapi dalam politik disebutnya baiat, dalam muamalah namanya jual beli. Terjadilah baiat, orang dibaiat, diangkat jadi pemimpin. Dikira dia itu amanah, padahal sudah tidak ada amanah. Itu akan terjadi masanya, kata Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan sekarang belum ya. Orang kelihatan orang yang bisa dipercaya, tapi kata Rasul itu tidak bisa dipercaya lagi orang itu. Cuman pura-pura saja seperti orang yang memegang tuh amanah. Kata Rasul, fala yakadu ahadun yu'dil amanat hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan aminan. Ketika itu orang cuma ngomong doang. Oh tuh dari bani itu dari suku atau dari kelompok itu tuh bisa dipercaya. Gitu ya. Hatta yuqala rajul ma ajalhu ma azrafahu ma aqalu wa ma fi qalbi mithqal habah. Tuh di kelompok itu bisa dipercaya. Tuh di kalau ini bani itu namanya apa namanya? Marga kalau zaman dulu ya, marga, bani, kelompok lah, kelompok suku atau di situ ada yang masih dipercaya. Maka orang rame-rame baiatnya ke situ. Ini gambaran Rasulullah katanya di akhir zaman seperti itu. Ya. Lalu di sana tuh itu orang baik, dikatakan ma ajladahu, dia orang yang yang tekun, wa ma adlabu, dia orang yang sabar, wa ma dia orang yang pandai. Ke situ kita baiat. Wa ma fi qalbi mithqala habbatin min khardalin iman. Padahal orang itu di hatinya tidak ada setitik pun iman, kata Rasul. Jadi hanya fata morgana saja, seperti orang dipercaya, padahal hatinya nggak bisa dipercaya itu. Hanya pura-pura saja, pura-pura menjadi orang yang dipercaya, padahal di hatinya sedikit pun tidak ada iman, kata Rasulullah SAW. Jadi akan ada masa seperti itu. Maka saya pernah sampaikan kalau di sini ada hadis Rasul, tapi di sini nggak ada ya. Di akhir zaman yang pertama diangkatkan dari bumi ini, dari manusia adalah amanah. Tidak bisa dipercaya lagi manusia. Itu nanti di akhir zaman nggak ada yang bisa dipercaya. Yang paling terakhir diangkatkan dari bumi adalah sholat. Berarti ada orang yang tetap sholat tapi tidak bisa dipercaya gitu ya. Kan gitu konklusinya ya. Yang paling pertama diangkatkan dari manusia ini orang sudah nggak bisa dipercaya lagi. Akhlaknya sudah rusak semua, tidak bisa dipercaya orang. Nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Nanti dari zaman gitu. Karena kata Mu'ad, saya belum lihat keadaan seperti ini, kata Mu'ad. Kalau yang satu tuh saya lihat orang-orang pada terpercaya rata-rata udah. Tapi kalau yang ini kata Mu'ad belum saya lihat. Tetapi sholat tuh masih sholat. Sampai akhir zaman masih ada orang sholat. Berarti sholatnya itu tidak dibarengi dengan kejujuran. Sholat itu hanya ibadat rutinitas lahiriahnya saja, menyembah Allah. Tapi di hatinya tidak bersemayam iman yang baik. Tidak ada akhlak yang baik. Amanah lepas. Ini nanti di akhir zaman. Ini salah satu diungkapkan oleh oleh Hudzaifah al-Yamani. Kemudian kata Rasulullah, kata Hudzaifah ya, walaqad ata alayya zamanun, dan telah tiba satu zaman, kata Hudzaifah, wa ma ubali ayyukum bayatu la in kana musliman, maka aku tidak peduli siapa dia, yang penting saya taat kalau dia seorang muslim.
Kemudian la yaruddannahu ala dinihi, sepanjang dia patuh terhadap agamanya. Jadi pedoman saya saat itu, kalau terjadi seperti itu, maka saya hanya taat kepada, kalau dia muslim, dia tidak mengabaikan agamanya. Itu yang saya akan ikuti. Wa in kana nasraniyan aw yahudiyan, kalau dia orang Nasrani atau Yahudi, la yaruddannahu alayya sa'ihi, maka aku akan ikuti dia kalau dia taat kepada undang-undang yang berlaku padanya. Wa ammal yauma fi ma kuntu ubayyi'u minkum illa fulanan, maka hari ini saya hanya berbaiat kepada 1-2 saja yang bisa dipercaya. Sisanya susah dipercaya. Muttafaqun alaih. Ini cerita Hudzaifah al-Yaman. Nah, karena beliau mengatakan, saya saksikan yang pertama, orang-orang yang memegang teguh amanah. Berarti ini generasi awal Kanjeng Nabi. Yang kedua, aku belum saksikan, tapi ujungnya cerita juga bahwa kok sudah seperti ini. Maka saya telusuri ini, beliau wafatnya tahun berapa? Ketika mengatakan belum lihat itu kapan? Dan ketika mengatakan sudah ada tanda-tandanya itu kapan? Nah, maka ditelusurilah biodata beliau Hudzaifah al-Yamani. Ternyata beliau itu wafatnya pada zaman Sayyidina Umar, tahun 36 Hijriah. Itu sudah mulai ada gelagat-gelagat orang yang tidak taat, tidak memegang teguh amanah. Jadi ini beliau meninggal pada saat terjadi Ta'un. Ya, Ta'un itu wabah kayak kemarin kita COVID gitu. Beliau meninggal 1 hari bersama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Surahbil. Beliau wafat, 4 orang tidak salah sahabat Rasul meninggal dalam 1 hari ketika terjadi ketika terjadi wabah Ta'un. Ta'un itu wabah itu Ta'un kalau dalam bahasa Arab ya. Itu terjadi pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bentuk hormat berarti awal-awal Rasulullah, awal-awal zaman para sahabat generasi pertama itu rata-rata memegang teguh amanahnya sangat kuat. Tapi pelan-pelan amanah itu banyak diabaikan orang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus untuk diri kita janganlah sampai mengabaikan amanah itu. Tetapi menghadapi fakta kehidupan seperti itu membutuhkan kehati-hatian kita. Karena manusia ini tadi ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka menunjukkan perlu waspada. Kebetulan Hudzaifah ini saya katakan tadi, beliau adalah seorang zaman Rasul, seorang yang sangat teliti mencermati keadaan. Maka sampai disebut dia intelnya Kanjeng Nabi. Ya, dari dia mencermati hal-hal yang kelihatannya tersembunyi tapi faktanya ada, itu beliau cermat betul. Nah, ternyata ada hadis yang cukup baik untuk direnungkan, yaitu tentang amanah. Jadi manusia itu banyak terkecoh oleh orang yang kelihatannya memegang teguh amanah, tapi kata Rasulullah itu adalah tidak punya iman barang sedikit pun dalam hati. Berarti orang munafik pura-pura amanah padahal tidak. Nah, ini tentu saja jangan sampai sifat ini ada pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi menyikapi fakta seperti itu menunjukkan kehati-hatian, kewaspadaan setiap orang. Nah, itulah Tuhan yang hormat, hadis yang diungkapkan oleh Hudzaifah bin Al-Yamani. Sering disebut Hudzaifah Al-Yamani saja, pada hanya Hudzaifah bin Al-Yamani ya.
Beliau adalah seorang sahabat Rasul menerangkan tentang itu. Nah, Pak yang hormat, mohon camkan supaya kita jangan termasuk orang yang tadi, yang sulaya karena janji, khianat terhadap amanah. Tidak boleh. Kita harus jadi orang yang lurus, jujur di jalan yang benar. Itulah hadis kedua. Bapak sekalian, kita lanjutkan hadis ketiga, ternyata dari orang yang sama. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah. Oh, ini dua orang yang meriwayatkan hadis ini. Satu sahabat Hudzaifah, yang kedua sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala, kedua sahabat mengatakan, menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala nas. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat. Fayaqumul mu'minun, maka orang-orang mukmin berkumpul hatta tuzlafa lahumul jannah, hingga mendekat ke surga nanti di hari kiamat ya. Mungkin kisahnya ini sudah pemeriksaan, sudah padang mahsyar, kemudian sudah perhitungan amal, mizan, sudah sirat ya. Kumpullah, sudah mendekat ke belum sirat ya. Sudah mendekat ke surga. Fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah. Fayatuna Adam, lalu mereka datang ke Kanjeng Nabi Adam salawatullah alaihi. Fayaquluna, mereka pada ngomong, ya abana istaftih lana jannah, wahai bapak kami Nabi Adam. Ini kata manusia kan anak Adam semua. Bapak kami, istaftih lana jannah, mohon Tuhan bukakan, mohon Bapak bukakan pintu surga. Oh, rupanya sudah dekat tapi pintu surga masih belum dibuka. Ya, jalan ke surga belum, masih terbuka. Maka orang-orang pada bilang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, mohon dibukakan pintu surga. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, fayaqulu, maka menjawab Nabi Adam, wahal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Tidaklah kalian dikeluarkan dari surga kecuali lantaran bapakmu berbuat salah. Ini yang membuat Nabi Adam masih sedih, merasa salah. Kalian dulu dikeluarkan dari surga itu, berarti dirinya sebetulnya ya, lantaran kesalahan bapakmu. Aku ini, aku tidak berani minta kepada Allah saat ini. Karena aku punya salah dulu yang menyebabkan kalau kalian dikeluarkan dari surga. Lastu bisahibi dzalik, aku bukan yang punya hak untuk membukakan surga. Kemudian, idhabu ila ibni Ibrahim Khalilillah. Pergilah kalian mencari anakku yang bernama Ibrahim Khalilillah. Beliau adalah orang yang dekat dengan Allah, yang hubungan baiknya sangat dekat dengan Allah. Pergilah kalian ke anakku, jadi panggil anak ya, kepada Nabi Ibrahim ya, Khalilillah. Qala, maka berkatalah Kanjeng Nabi tentang riwayat ini, fayatuna Ibrahim, orang-orang berdatangan mencari Nabi Ibrahim dan ketemu Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, lastu bisahibi dzalik, innama kuntu khalilan min wara'u i'madu ila Musa. Oh, aku, kata Nabi Ibrahim, tidak punya hak, lastu bisahibi, bukan yang punya hak untuk membukakan pintu itu. Walaupun aku adalah Khalil, adalah orang yang hubungannya paling dekat dengan Allah. I'madu ila Musa, pergilah kamu, temuilah oleh kalian Nabi Musa, alladzi kallamahullah taklima, yang Allah langsung berbicaranya kepada beliau. Kata Nabi Ibrahim, carilah olehmu Nabi
Musa. Jadi hadis ini ada yang serupa di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang hadis syafaat ya. Tapi ini redaksi atau kisahnya agak berbeda. Fayatuna Musa, maka orang-orang datang ke Nabi Musa mengungkapkan yang tadi. Fayaqulu, lalu Nabi Musa menjawab, lastu bisahibi dzalik, aku tidak punya hak untuk membukakan pintu surga. Idhabu ila Isa, kalian pergi temui Nabi Isa. Kalimatillah wa ruhihi, dia adalah kalimah dan ruh langsung dari Allah dalam penciptaannya. Fayaqulu Isa, setelah ketemu Nabi Isa pun menjawab, lastu bisahibi dzalik, aku bukan yang punya hak membuka surga. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kamu datanglah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqum, maka datanglah orang-orang menemui Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'dzanulah, maka Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan pintu ke surga. Wa tursalul amanatu warrahim. Lalu Allah mengeluarkan dua. Satu amanah, satu lagi rahmah. Jadi ini kalau kita menganggap amanah itu bukan benda, tapi sikap. Demikian juga kasih sayang, bukan benda, bukan wujud benda, tapi sikap seseorang, itu namanya amanah dan rahmah. Tapi dalam hadis ini dikatakan seolah-olah mewujud menjadi jisim, menjadi benda. Satu amanah, satu lagi rahmah. Fayakumani janbatayis sirat. Dia berdiri di kiri kanan siratal mustaqim. Sebelah sini amanah, sebelah sini rahmah. Yaminan wa shimalan. Ya, satu di kanan, satu sebelah kiri. Jadi ada sirat di mana kita akan menuju ke surga. Ternyata di kanannya ada amanah, di kirinya ada rahmah. Ini kata Rasulullah ya. Fayamuru awwalukum kal barqi. Maka berdirilah di situ, yang sebelah kanan adalah amanah, sebelah kiri adalah rahmah. Orang mukmin ada yang melewati situ kal barqi, seperti kilat cepatnya menuju ke tujuan. Qultu, aku berkata, bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barqi. Apa bisa orang jalan melewati siratal mustaqim seperti kilat? Barqu itu kilat ya. Qala alam taru kaifa yamuru wa yarji'u fi tarfati aini. Summa kamar, apakah kamu tidak bisa melihat fakta di mana bisa melewati bahkan sekejap mata juga bisa. Nah, jadi menunjukkan bahwa betul-betul saat itu ada umat Nabi Muhammad melewati siratal mustaqim cepatnya seperti kilat. Ada yang seperti kejapan mata, sekejap mata. Summa kamaririh. Kemudian ada yang seperti kencangnya angin berhembus. Summa kamarit tayr. Ada lagi yang kencangnya seperti burung yang terbang. Wa asadda rijali tajribihim a'maluhum. Dan ada juga orang yang untuk melewatinya cukup berat. Melewati itu sesuai dengan amal mereka masing-masing. Jadi ada yang cepat melewati itu sampailah ke pintu surga. Sampailah ke surga. Kemudian ada yang seperti kilat, ada yang seperti apa tadi? Sekejap mata, ada yang seperti burung terbang, ada seperti angin berhembus, tapi ada juga yang ngesot-ngesot, ada juga sampai juga lah ke ujungnya. Kemudian wa nabiyukum qaimun 'alas sirat. Ketika itu Nabi Muhammad berdiri juga di sirat itu.
menyaksikan umatnya yang akan melalui jembatan Siratal itu. Nah, jadi ini cerita tentang tadi, selain Rasulullah ada kiri kanan jalan itu, satu amanah, dua rahmat. Kanjeng Nabi berkata, yaqulu Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkan, selamatkan. Itu doa Nabi Muhammad di jembatan Sirat, mendoakan umatnya. Hatta ta'jiza amalul ibadi wa hatta jayyar rajulu la yastiqus sayra illa zahfan. Jadi sesuai dengan amal ibadahnya, melewati itu, sementara Nabi Muhammad mendoakan umatnya supaya bisa melewati dengan selamat. Wa fi hafatis sirat kalalibu, tetapi detailnya di sirat itu katanya ada satu pengungkit yang tergantung, ya, muallaqatun ma'muratun bi akhdi man umir bihi fa makhdusun najid wa makhdusun finnar. Jembatan ada Kanjeng Nabi mengawasi umatnya, ada amanah sebelah kanan, ada rahmat sebelah kiri, lalu ada bandul. Bandul ini bisa menghempaskan orang yang lewat. Jadi celakanya orang itu kalau dihempas, berarti ketika itu amal ibadah yang menyaksikan adalah amanah dan rahmat. Orang yang tidak memiliki amanah akan disamber oleh bandul itu, jatuh ke neraka. Nah, orang yang baik tidak tersambar oleh bandul itu sehingga selamat sampai tujuan, ya. Jadi ada bandul yang mengungkit itu, setiap orang lewat dia akan menyasar. Siapa yang berhak ke neraka tersasar, terlempar. Siapa yang tidak tersasar maka akan terus sampai ke surga. Jadi kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat, sesuai dengan perintah Allah, hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa mahdusun najid, maka ada yang selamat tidak terhempas oleh bandul itu, tetapi ada yang terhempas lalu masuk ke dalam neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannama lasabuna kharifan. Demi diriku, kata Nabi kata Abu Hurairah, ya, demi Tuhan di mana diriku di dalam genggamannya, kata Abu Hurairah, maka dalamnya api neraka itu adalah 70 tahun perjalanan. Saking besarnya itu neraka, tempat manusia yang akan dimasukkan ke situ. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa ada seleksi akhirnya, termasuk seleksi manusia yang bisa melewati sirat itu, yang berdiri di kiri kanan tadi, di kanan kiri tadi, amanah dan rahmah. Amanah itu mungkin bisa terjemahkan jujur, ya. Rahmah itu kasih sayang. Orang yang hatinya amanah jujur, insya Allah selamat. Orang yang dalam hatinya diisi dengan rasa kasih sayang terhadap sesama akan selamat. Tapi orang yang tidak punya amanah, tidak pegang amanah, dan tidak punya rasa kasih sayang, cenderung tidak mungkin bisa selamat. Karena dihadirkan oleh Allah ketika itu di jembatan kanan kirinya. Itu sebagai seleksi orang bisakah melewati itu lalu selamat atau tidak. Ternyata di antara amal ibadah yang lain yang sudah diperiksa pada sebelumnya, ada seolah-olah penentu di jembatan sirat itu dua, yaitu amanah dan rahmah. Maka Bapak Ibu yang hormat, kalau kita tidak memegang amanah, tidak memegang tugas amanah, sulit diharapkan bisa selamat sampai ke surga.
Karena itu dihadirkan pada saat seleksi orangnya akan masuk ke surga di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di jembatan. Walaupun Rasulullah selalu mendoakan, ya Allah selamatkan umatku, salim salim, selamatkan, tapi dua seleksi itu, ya, untuk menyeleksi lulus atau tidaknya adalah cukup ketat. Dalam hal ini dua hal menjadi sangat penting, yaitu memegang teguh amanah kalau ingin selamat, dan kedua hatinya harus diisi dengan hati penuh dengan kasih sayang. Kalau tidak begitu, maka sulit diharapkan dia selamat sampai ke surga. Inilah gambaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Bapak yang terhormat, itulah dua hadis yang berkaitan dengan amanah. Hadis yang pertama tadi berkaitan dengan prediksi atau informasi dari Kanjeng Nabi. Ada saatnya orang-orang itu bagus, taat, memegang teguh amanah dengan baik. Ada saatnya orang tidak peduli terhadap amanah, hilang rasa harus memegang teguh amanah itu. Ini kondisi yang tentu tidak baik. Yang kedua, di hari kiamat diilustrasikan rahmat, kasih sayang, dan amanah menjadi penentu selamat tidaknya seseorang ketika akan menuju ke dalam surga. Oleh karena itu, sifat ini harus dimiliki, memegang teguh amanah dan menebarkan rahmat dan kasih sayang sesama kalau ingin selamat. Nah, itulah Bapak Ibu hormat hadis ya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan amanah. Pada pasal ini ada satu hadis lagi pada pasal tentang adaul amanah itu, tapi hadisnya cukup panjang karena memang nampaknya ini ada kaitan dengan kisah yang dialami oleh sahabat Rasul, tapi judulnya tetap sama, yaitu menunaikan amanah. Yang hormat, barangkali itu dulu kami sampaikan. Sudah habis waktunya ya? Masih ada? 2 menit lagi? 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? 2 menit. Jadi ini hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana pentingnya menunaikan amanah, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang khianat, itu menyalahi keimanannya sendiri. Ini bagian dari akhlak yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Ada pertanyaan? Boleh, kalau pertanyaan 2 menit. Nah, kalau tidak ada, saya kira cukup dulu ya. Jadi mohon dijadikan pedoman hidup kita supaya berakhlak mulia tadi itu. Lalu kalau dibandingkan dengan kondisi seperti ini, memang agak memprihatinkan juga gitu ya. Orang mau berbohong itu kok kayak gampang banget kan? Bohong itu tidak amanah ya. Maaf ya, kalau Bapak baca medsos itu Pak, di medsos ya, itu berita bohongnya itu mungkin 80% itu berapa ya? Ada fotonya Pak Holis, tapi suaranya suara Agim, kan bisa itu beredar kemana-mana. Suara Agim, tapi pesannya pesan dokter Terawan. Bapak pernah lihat gak? Pesan dokter Terawan, tapi yang muncul Agim, yang muncul Habib Rizik. Suaranya suara beliau juga, tapi iklannya iklan dokter Terawan. Jangan minum paracetamol dan sebagainya. Coba Pak, itu kebohongan zaman sekarang itu dianggap biasa saja. Itu kan bohong. Itu salah satunya. Kalau Bapak kumpulin mungkin berapa banyak nih. Di grup kami ini untung ada Pak Supangat suka menyeleksi mana ini. Jadi gampang banget itu, tidak dipikirkan lagi benar apa tidak, main sebar saja. Tapi saya kepada yang nyebarin sih nggak terlalu, saya yang bikin, saya kepada yang bikinnya saya agak kesel, saya itu harus dihukum itu yang bikinnya. Kalau yang nyebarin kan nggak tahu, dikira benar. Masih dimaafkan lah gitu ya, karena tidak tahunya itu. Walaupun itu juga harus ditelusuri dulu gitu. Tapi saya kesel kepada yang bikinnya Pak, yang bikinnya itu. Mentang-mentang gampang sekarang teknologi sudah maju, tapi mohon maaf itu kalau dia orang beriman nggak boleh itu. Jangan berani bikin bohong itu.
Jangan diubah-ubah ya. Mukanya muka saya misalnya, tapi badannya badan Prabowo gitu kencang. Nggak boleh itu. Itu ngebohong orang lain, dilihat oleh orang kan bohong ya. Nggak boleh itu. Harus apa adanya. Nah, jadi sudah pada foto, sudah pada video, sudah pada dubbing suara dan sebagainya. Ya Allah, saya kira ini sudah hilang amanah itu. Sudah merasa tidak salah orang bikin seperti itu. Mungkin gara-garanya sih zaman dulu bikin film kali ya. Artis hebat mainnya tapi suaranya jelek, didubbing tuh sama orang. Atau itu sinetron dari Jepang supaya ngomongnya Indonesia pakai bahasa Indonesia. Itu muli asal-asalnya bohong kali ya. Asal-asalnya bohong itu. Ada sinetron lagi, film seri dari Amerika Latin, Esmeralda. Masih ingat Esmeralda? Ngomongnya bahasa Indonesia, Esmeralda itu. Dulu saya lupa ingat. Ya, itu mulai kebohongan itu. Kok Esmeralda ngomong bahasa Indonesia? Nah, contoh ya. Nah, kayaknya itu awal-awal kebohongan di situ itu ya. Nah, tujuannya sih itu baik supaya komunikasi lancar gitu ya. Tapi kebablasan, segala sekarang dibohongin, masuk kebohongan kepada segala macam. Nah, itu jangan. Kalau untuk menolong itu namanya ada penerjemah dan sebagainya supaya kita mudah dipahami, gak apa-apa sih. Khutbah di Mekah, Syekh Abdul Rahman Sudes pakai satu alat kedengaran ngomongnya bahasa Indonesia itu. Karena kita bahasa Indonesia itu disiarkan pakai bahasa Indonesia, kita bisa dengar untuk khutbah bahasa Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa kalau yang manfaat kayak gitu. Ya, tapi jangan untuk manipulasi kebohongan. Kalau penerjemahan kan itu disumpah sebetulnya dalam legalitasnya setiap penerjemah itu ada sumpahnya itu. Sama seperti notaris itu. Notaris nggak boleh bohong. Itu ada janji sumpahnya. Penerjemah itu ada sumpahnya itu, Pak. Supaya jangan meleset dari maksudnya. Ini kan tidak bohong itu. Baguslah terjemah. Tapi sekarang ini bukan terjemah lagi. Orang sudah main kacau itu, diacak-acak itu berita itu kata-kata. Makanya saya mungkin ini yang disinyalir oleh Rasulullah itu amanah sudah hilang. Atau paling tidak sudah tipis banget ya. Jadi tidak merasa salah itu membuat yang bohong-bohong itu. Merasa tidak salah. Nah, ini ciri-ciri hal yang tidak baik ya. Harusnya tapi orang beriman kita jangan ikut-ikutan dalam hal yang manipulatif, pendustaan seperti itu. Sebab takut masuk ke kriteria munafik tadi. Karena mengungkapkan hal yang bohong. Kalau tahu bohong kita jangan. Terima kasih dan hormat ya. Jadi karena ini judulnya amanah kaitannya dengan kejujuran, maka intinya tidak boleh bohong diantaranya gitu ya. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.